Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi di video kedua tentang, stereokimia atau tentang isomer ya. Nah, kita sekarang mau bahas isomer yang keempat, yaitu ada yang namanya isomer geometri ya. Nah, anak-anak, pertama yang harus kalian ketahui adalah ada beberapa syarat suatu senyawa organik itu memiliki isomer geometri. Yang pertama itu, dia itu harus berupa alkena, ya. Kalau misalnya dia alkana atau alkuna, maka dia tidak memiliki isomer geometri ya. Dan, syarat yang keduanya adalah nanti di kiri sama di kanan itu harus ada gugus atau yang diikatnya itu harus ada yang sama, ya. Dan yang ketiga, nggak boleh sama semua ya. Nah, contoh nih misalnya nih Pak Budi langsung aja ya ke, ke senyawa nomor satu. Nah, anak-anak, pertama cara kita mengecek isomer geometri adalah kita lihat dulu di sini ikatan rangkap itu menjadi pusatnya ya. Kita gambar ya, ulang ya. Nomor satu ikatan rangkap itu menjadi pusatnya. Lalu kita gambar C yang memiliki C yang ada di kiri sama di kanannya. Ini sama ini kita gambar ya sama kita ya. Jadi nanti di sini memiliki C dan memiliki C. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa C itu memiliki 4 tangan, ya enggak? Karena di sini sudah memiliki 2 tangan masing-masing di kiri sama di kanan, berarti masing-masing menyisakan 2 tangan lagi ya. Nah, maka nanti tangan yang, di C yang ini berarti dia masih memiliki 2 tangan, yaitu tangan yang ini sama tangan yang ini, di mana dia mengikat CH3 sama mengikat CH3. Jadi kalau di sini Pak Budi gambar sama Bapak, di sini dia mengikat sebuah CH3 ya kan, di bawahnya juga mengikat sebuah CH3 ya. Nah, di posisi kanan anak-anak di sini kalau kita perhatikan juga sama ya, C yang ini dia masih memiliki 2 tangan, satu mengikat CH3, yang satu juga mengikat CH3 ya. Oke, ini CH3, ini CH3. Nah, yuk sekarang kita lengkapi yuk. Apakah syaratnya sudah lengkap? Syarat yang pertama, dia merupakan sebuah alkena. Benar ya, karena dia memiliki ikatan rangkap 2. Yang kedua, di kiri sama di kanannya ada yang sama. Ya, ini C kiri, ini C kanan. Oh, ada yang sama, yaitu apa? Mengikat apa? CH3. Tapi dia tidak mengikuti atau tidak memenuhi syarat ketiganya. Syarat ketiganya itu apa? Nggak boleh sama semua. Jadi dia minta di kiri sama di kanan itu ada yang sama, tapi nggak boleh sama semua. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan sama semua yang diikat sama dia CH3, bener nggak? Nah, maka karena dia tidak memenuhi syarat, berarti senyawa yang nomor satu itu dia tidak memiliki yang namanya isomer geometri, seperti itu. Oke, nah sekarang yuk kita coba cek yang nomor 2 ya. Nah, senyawa nomor 2 kalau kita gambar, pertama kita gambar dulu C sama C seperti ini ya. Tangan pertamanya mengikat CH3, tangan keduanya mengikat H, C yang sebelah kiri ya. Berarti kalau Pak Budi gambar seperti ini, CH3, ini mengikat H, ya kan. Nah, lalu yang di sebelah kanannya, tangan pertamanya itu mengikat ini, etil ya, gugus etil, dan mengikat H. Jadi kalau Pak Budi gambar dia seperti ini ya. Ini mengikat etil, CH2, CH3, begitu kan. Dan tangan yang keduanya mengikat H. Yuk kita cek yuk sama kita yuk. Pertama, memenuhi syarat nggak alkena? Iya, dia alkena ya. Kemudian yang kedua, di kiri sama di kanannya ada yang sama nggak yang diikat sama dia? Ada. Apa yang sama? Yang sama itu adalah hidrogen, bener nggak? Kiri mengikat hidrogen, kanan mengikat apa? Hidrogen. Yang ketiga, nggak boleh sama semua. Nah, ini nggak sama semua ya, beda kan? Metil, etil, hidrogen ya kan? Seperti itu. Nah, anak-anak, ketika suatu, senyawa itu dia, memenuhi 3 syarat tersebut, berarti bisa dikatakan dia itu memiliki yang namanya isomer geometri. Nah, sekarang kita perhatikan ya, yang sama itu kan di kiri sama di kanan adalah hidrogen. Ketika hidrogennya itu sama-sama berada di bawah atau sama-sama berada di atas ya, artinya dia itu sebidang atau di daerah yang sama, maka isomer jenis seperti ini adalah isomer yang memiliki posisi cis disebutnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, dan kita tuh bisa tuker loh posisinya. Contoh misalnya ya, yang di sebelah kiri ini mau Bapak tuker nih.
metilnya Pak Budi ke bawahin, hidrogennya Bapak ke atasin. Kita gambar ulang ya sama kita ya. Jadi kalau kita tuker, ini Pak Budi taruh H-nya di atas, CH3-nya di bawah ya. Yang ininya tetap, nah ininya yang sebelah kanannya jangan kita tukar ya, H-nya tetap di bawah, etilnya tetap di atas, seperti itu. Nah, pada posisi seperti ini, kalau kamu perhatikan, ini hidrogennya yang satu berada di atas, yang satu berada di bawah. Nah, ini posisinya kita kenal dengan nama posisi trans. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, nah lanjut yang ketiga. Sekarang ini Pak Budi punya C seperti ini ya, ini CH3, ini F ya kan. Ini juga sama ya, ini CH3, ini F. Nah, pertama dia memenuhi syarat yang pertama ya, alkena. Kemudian di kiri kanannya harus ada yang sama, sama ya, sama-sama ada CH3 dan sama-sama ada F ya kan. Yang ketiga, nggak boleh sama semua, tidak sama semua ya. Yang 2 CH3, yang 2 F. Jadi nggak F semua atau nggak CH3 semua ya. Berarti dia memiliki isomer geometri. Dan kalau kita perhatikan di sini, F-nya sama-sama berada di bawah ya. CH3-nya itu sama-sama berada di atas. Berarti karena dia posisinya sebidang, ini cis ya. Dan kalau misalnya yang berikutnya itu kita tuker sama kita. Nah, sekarang gantian deh nukernya sebelah kanan. Ini Pak Budi taruh bawah, ini Pak Budi taruh atas gitu ya. Sehingga hasil tukerannya itu menjadi seperti ini nih. Kalau kita gambar ulang ya. Ini yang sebelah kiri nggak kita apa-apain berarti tetap CH3 sama F. Tapi sebelah kanan jadi F-nya di atas, CH3-nya di bawah. Nah, kalau begini kan posisinya jadi berseberangan nih. Benar nggak? CHF-nya berseberangan, ya nggak? Si CH3-nya juga berseberangan. Nah, ini juga posisi yang disebut dengan posisi trans ya, anak-anak ya. Oke, terakhir nomor 4. Ini di sini Pak Budi punya C sama C, kita gambar sama kita. Nah, di sini ada CH3 sama F ya. Oke, berarti di sini satu mengikat CH3, nah satu lagi mengikat F. Nah, yang ini Cl sama etil, ya kan? Etilnya misalnya di atas, CH2 CH3, F-nya di bawah. Nah, F apa Cl? Cl, sorry, Cl. Cl. Nah, ini apakah memenuhi syarat yang pertama sebuah alkena? Iya. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua di sini bilang di kiri sama kanannya harus ada yang apa? Sama kan? Nah, masalah di sini beda semua. Metil, etil, fluor, klor. Nah, maka yang nomor 4 pun dia tidak memiliki yang namanya isomer geometri. Ini adalah isomer geometri pertama menurut aturan Cis-Trans ya. Nanti kalau kamu bukan anak olimpiade, kamu nonton video ini ya, ini karena Pak Budi buka publik untuk semua umum, kamu cukup sampai sini aja ya. Tapi kalau kamu anak olimpiade, ada aturan yang kedua namanya aturan EZ ya. Nah, aturan EZ itu apa sih Pak? Contohnya misalnya nih ya, Pak Budi punya yang pertama dulu nih, senyawa yang pertama ya. Ini kan berarti, oh ini kalau ada dalam kurung seperti ini nih artinya ini Cl ke atas begitu ya. Artinya nih dalam kurung ini tuh cabang gitu ya. Ini nyabang ke bawah Br. Boleh ke bawah, boleh ke atas sih ya. Berarti kalau kita gambar kan jadinya gitu kan. Nih kita hapus ya biar nggak bingung. C, C gitu kan ya. Ini Cl, ini ada CH2, ini ada CH3, bener kan? Nah, kemudian yang ini ada CH3 ya. Nah, ini ada si Br. Nah, anak-anak, di sini kita perlu pahami bahwa ini dia tidak memiliki isomer geometri. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua itu di kiri sama kanan itu harus ada yang sama. Tapi di sini tidak memenuhi aturan itu karena Cl, CH3, Br, etil gitu ya. Tapi kalau misalnya sistemnya adalah sistem EZ, anak-anak di sini kita itu bermain dengan yang namanya sebuah prioritas. Ya, bermain dengan yang namanya sebuah prioritas. Prioritas yang pertama itu adalah prioritas
yang namanya keelektronegatifan, ya. Nah, keelektronegatifan itu sendiri, ya berarti masih ingat ya, dari kiri ke kanan semakin besar, ya kan? Kemudian dari atas ke bawah semakin kecil ya, waktu kelas 10 kita belajar ya. Nah, jadi semakin gede rumus nih, Pak Budi punya metil. Sebentar. Oke, contohnya Pak Budi punya metil, sama Pak Budi punya etil. Contohnya, ini kan kalau misalnya kita nggak usah kita hitung ya, ARC 12H sama dengan 1, kita pasti tahu bahwa MR ini lebih besar, ya nggak? Lebih besar, ya nggak? Ya kan C-nya ada 2, H-nya ada 5, ya kan ini MR-nya lebih kecil. Nah, maka nanti yang MR-nya lebih besar itu lebih prioritas ya dibandingkan dengan yang MR-nya lebih kecil. Kayak gitu ya contohnya ya kalau metil sama etil. Nah, sekarang kita lihat yuk sama kita yuk. Ini meskipun tidak ada yang sama, tapi kita bisa bermain dengan prioritas. Contohnya nih di sini nih ya. Di sini kita punya Cl sama punya karbon ya. Artinya apa? Ini kan kalau misalnya Pak Budi jembrengin, jembrengin lagi ya. Kalau Pak Budi, nah gini ya, ini kan CH2 tadi kan, begini kan, ya enggak? Artinya anak-anak, atom yang terikat, kalau ini kan C mengikat Cl, ya enggak? Nah ini C mengikat C, paham nggak? Jadi yang terhubung sama dia tuh C-nya bukan H-nya ya. Nah, C itu adanya di golongan 4A kalau kamu lihat tabel periodik. Cl adanya di golongan 7A. Nah, 7A itu kalau di tabel periodik 4A itu adanya di sebelah kiri, 7A itu adanya di sebelah kanan. Ke elektron negatifan itu semakin ke kanan akan semakin apa? Besar. Jadi di sini prioritasnya duluan siapa? Cl apa C? Ya duluan si Cl. Nah, untuk yang prioritasnya lebih besar, Pak Budi lingkari dia dengan warna biru ya. Nah, yang prioritasnya lebih kecil, Pak Budi lingkari dia dengan warna merah seperti ini ya. Nah, sama seperti yang nomor 2, di sini ada C ya enggak, yang diikat kan C-nya bukan H-nya ya, sama Br. Nah, C tadi golongan 4A, Br itu golongan 7A ya kan. Nah, prioritasnya pasti tinggian siapa? Tinggian si Br ya kan. Jadi Br itu Pak Budi lingkari warna biru dan ini Pak Budi lingkari warna merah kayak gitu ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, anak-anak, kalau misalkan seperti ini gitu ya, kita memang tidak ada yang sama, tapi kita lihat dari prioritasnya atau dari warnanya deh gampangnya. Warna birunya ini kan posisinya trans berseberangan, ya enggak? Warna merahnya juga posisinya trans berseberangan, bener nggak? Nah, ketika dia itu berada dalam posisi trans atau berada dalam posisi berlawanan ya, besar sama besar atau biru sama biru itu berlawanan, kecil sama kecil atau merah itu berlawanan, ini nanti kita kasih simbol namanya adalah Z. Z itu singkatan dari apa Pak? Aduh lupa ya namanya, ribet lah pokoknya namanya. Yang penting kamu tahu itu sistemnya sistem Z ya, itu atau pengganti trans lah gitu ya pokoknya ya. Nah, bisa nggak kita bikin posisi cheese-nya? Bisa, kayak gitu bisa. Ya tadi dengan cara ditukar ya. Jadi misalnya nih Pak Budi tukar sama Pak Budi, yang sebelah kiri deh kita tukar. Ini jadi CH2 sama CH3 begitu kan. Ini Cl ya kan. Ini CH3, ini Br. Nah, ini kan kalau Pak Budi tukar berarti prioritas tingginya di bawah semua ya kan. Prioritas yang kecilnya atau rendahnya itu berada di atas ya. Seperti itu. Nah, posisi yang sama seperti ini adalah posisi E atau ketika dia berada sebagai pengganti cis lah ya, sebegitu. Ngerti ya sampai sini ya. Jadi kalau menurut sistem EZ, meskipun dia nggak ada yang sama, dia bisa kok tetap menjadi isomer geometri gitu ya. Tapi pakai sistem bukan cis trans lagi, tapi EZ ya. Kayak gitu. Nah, sekarang nomor 2 yuk contohnya yuk. Nomor 2 itu Pak Budi punya di sini C-nya itu mengikat Br sama I, C yang kanan F sama Cl. Jadi kalau kita gambar sama kita di sini Br sama I,
terus apalagi tadi F dulu apa CL dulu? F dulu ya, F sama CL. Nah, ini semuanya adalah unsur golongan 7A ya. Nah, ketika dia golongan 7A, masih ingat kan, golongan 7A itu singkatannya, Fanta, Coca-Cola, barang, Israel ya. Dan semakin ke bawah, keelektronegatifannya semakin kecil, jadi prioritasnya semakin rendah ya. Jadi kalau kita bandingin antara BR sama I, tinggian siapa? Ya tinggian BR. Jadi si BR ini prioritasnya lebih tinggi, kita kasih warna biru. Nah, I itu prioritasnya lebih rendah, kita kasih warna merah. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya si F sama CL, ya pasti tinggian F ya. Fanta dulu baru Coca-Cola kan. Fanta, Coca-Cola. Nah, ini posisi yang sama seperti ini atau cheese seperti ini tadi ini adalah posisi E ya. Kalau kamu mau gambar Z-nya bisa apa enggak? Bisa kok. Jadi ini kita tukar I, ini kita tukar BR ya. Ini kita tukar C. Sebentar. I-nya jadi lihat. Oke, berarti ini nggak boleh tukar. FCL gitu ya. Sehingga prioritasnya itu BR sama F ya kan. Yang merahnya itu adalah I sama CL. Nah, ini adalah posisi yang seperti trans, posisi Z namanya ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam keadaan suatu senyawa ya, kamu sebenarnya tidak perlu, cukup menentukan satu saja. Contoh misalnya seperti ini nih ya. Ini Pak Budi punya latihan soal. Nah, kalau yang nomor satu ini pakai sistem CIS atau trans ya. Tapi kalau nomor 2 pakai sistem EZ. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya kamu nggak usah tukar lagi sama kamu. Oh, ternyata dia tuh E, Pak, gitu ya. Karena satu seperti CIS, ya udah E aja. Atau dia Z, Pak, ya udah Z aja. Jadi nggak usah dibikin versi E sama versi Z-nya. Ya, begitu ya. Paham ya di sini ya. Oke, ini silakan latihan soalnya kamu screenshot sama kamu. Mungkin ini yang bisa Pak Budi sampaikan untuk di video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.